Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading tema pesan dari bintang-bintang. Kenapa namanya pesan dari bintang-bintang? Karena kita menggunakan deck astrologi yang baru. Kalau kamu udah nonton reading tentang Mars dan Mercury retrograde, kamu udah familiar sama deck ini ya. Jadi ini decknya untuk temanya, untuk tarot kita pakai past, present, future. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu. Oke, di dasar deck ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini aku melihat bisa berbicara tentang aspek dunia fisik kamu, terutama aspek finansial yang berprogres, atau akan ada seseorang dengan energi Queen of Pentacles ya, yang nurturing, yang merawat, yang caring juga gitu, dengan energi keibuan. Nggak masalah laki-laki atau perempuan gitu ya, tapi energi, lebih kepada energi orang yang nurturing, caring, bisa juga finansial, oke. Opportunity kamu, Queen of Wands, aku melihat gini, dedikasi kamu, passion kamu terhadap sesuatu hal itu memanifest sesuatu yang kamu mau lihat terwujud dalam realita kamu. Ini juga aku melihat kamu yang apa ya, berenergi, bersemangat, excited lagi, terus itu kayak aura kamu menyebar gitu, kayak orang-orang bisa lihat api kamu, bahwa kamu orang yang menyenangkan, orang yang asik, orang yang magnetik. Lalu yang menjadi tantangan kamu nih, Nine of Pentacles ya, aku melihat gini, kan tadi di dasar deck ada Queen of Pentacles ya, kayak kalau misalnya kamu lagi sedang mengerjakan sesuatu atau sedang mengusahakan progresi dalam dunia finansial kamu ya, aku melihat sebuah, kalau misalnya kamu lagi bertanya-tanya nih, ada hasilnya atau enggak ya, ada progresnya atau enggak ya, kamu sedang berprogres menuju ke situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua gini, mungkin kayak kamu merasa uh, sebagian dari kamu nih, terutama para single gitu, sedang mempertanyakan kesinggelan kamu gitu, kayak aduh pengen deh punya pasangan, kayak bosan sendiri gitu. Ini tantangan kamu ya, kayak melihat ada yang salah nih dengan kesinggelan kamu. Oke, mari kita bahas. Di waktu lampau, gini, ada 12 house, ini adalah rumahnya kamu ya. Jadi kayak setiap house itu atau setiap rumah itu kan merepresentasikan satu zodiak. Nah, si 12 house ini atau rumah ke-12 ini adalah rumahnya kamu. 12 house di sini kata kuncinya introspection, introspeksi. 12 house itu juga berbicara tentang alam bawah sadar, sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang kayak tanda petik terbuang gitu. Karena merepresentasikan misalnya kayak rumah sakit jiwa, juga merepresentasikan kayak misalnya penjara, tempat kita membuang tanda petik hal-hal yang tidak mau kita lihat dalam realita kita. Tapi gini, 12 house sama 8 house itu rumah ke-8 merupakan rumah kegelapan ya. Tapi ketika kita mempunyai keberanian untuk menyelami kegelapan itu, kita mendobrak mental block kita mau melihat kegelapan-kegelapan dalam diri kita, disitulah ada transformasi ya. Kayak rasa takut kita, kalau kita berani melihat rasa takut kita, trauma kita, luka hati kita berani melihat, kita bisa membawa perubahan ke dalam hal itu ya. Dan gini, kayak di waktu lampau aku melihat kamu melakukan sebuah perjalanan untuk menyelami kegelapan kamu dengan Two of Wands, Three of Wands, dan Hierophant. Dan kamu mulai mempertanyakan nih hal-hal atau nilai-nilai atau pemahaman-pemahaman pemikiran tertentu yang selama ini kamu anggap ya udah karena selama ini udah berjalan seperti itu, dan kamu sekarang mulai mempertanyakan nih segala sesuatu dengan ada 12 house di sini ya. Kamu mulai mendobrak nilai-nilai, karena Hierophant ini berbicara sesuatu yang sifatnya tradisional, sesuatu yang udah berlangsung lama, suatu nilai-nilai, dan di situ kamu mulai mempertanyakan bahwa nggak semuanya tuh ternyata gitu loh ya. Ini setiap orang beda-beda karena kita juga berasal dari budaya, latar belakang yang beda-beda, dan nilai-nilai kita yang kita yakinin juga beda gitu. Tapi ada titik kita mempertanyakan itu, dan aku melihat kamu sedang melakukan itu ya. Atau bisa juga kamu mulai berani menghadapi misalnya rasa takut kamu mulai melakukan sesuatu terhadap trauma kamu, dan di situ perlahan-lahan aku melihat sebuah transformasi ya. Ada aspek-aspek lain di hidup kamu, karena apa? Dunia realita kita itu merupakan pancaran dari apa yang ada di dalam diri kita gitu. Kalau kita mau membuat perubahan di dunia realita fisik kita harus mulai dari dalam diri kita dulu. Dilanjutkan apa? Di waktu sekarang, di presentnya ada second house, resources, sumber daya. Second house itu merepresentasikan nilai, sesuatu yang kita anggap penting, sesuatu yang kita anggap berharga. Tapi sesuatu yang kita anggap berharga itu baru kita bisa takar
kalau kita udah bisa melihat diri kita berharga dulu ya, karena second house itu kan setelah first house ya. First house itu adalah diri kita, jati diri kita gitu. Dan value kita yang lain itu baru ada setelah kita bisa memvalue diri kita. Dan di second house kamu di waktu sekarang, kayak aku melihat ini energi transformasi yang luar biasa sih. Ya, di sini ada Wheel of Fortune, ada Ace of Swords, dan ada Ace of Cups gitu. Dengan kamu di waktu lampau berani menyelami tanda petik kegelapan, atau melihat hal-hal yang tadinya kamu gak mau lihat, atau kamu mulai mempertanyakan banyak hal yang tadinya kamu gak pusing gitu, kamu gak pikirin, kamu gak pertanyakan, ya udah, karena selama ini udah berjalan seperti itu. Di sini aku melihat ada kayak transformasi yang luar biasa ya, terutama dengan value kamu, dan itu juga berpengaruh pada aspek finansial kamu, karena selain berbicara value, lihat ini kan kayak gambar keping-keping uang gitu ya, keping-keping logam atau emas apalah ini. Kayak itu membawa transformasi pada dunia fisik kamu, terutama dunia finansial kamu, karena Wheel Fortune sesuatu yang nggak terduga, sesuatu yang mengagetkan gitu, kadang kayak tiba-tiba berbalik, tapi keadaan berbalik karena di sini ada Ace of Cups, ada Ace of Swords. Kamu bisa melihat nih, ada sebuah cara berpikir yang beda, dan itu membawa sesuatu yang lebih baik, lebih menyenangkan. Kamu mulai mengerti gitu. Kayak yang tadi aku bilang, bahwa mungkin yang ada di dunia fisik kita, bukan mungkin sih, segala sesuatu di dunia fisik kita itu representasi, kayak kaca dari apa yang ada di dalam kita. Dan ini makanya aku bilang sesuatu transformasi yang luar biasa, karena kamu mulai mendefinisikan kembali segala sesuatu ya. Dan kalau udah berbicara 8 house sama 12 house itu transformasinya luar biasa, apalagi di sini ada Wheel of Fortune ya. Ini sesuatu yang besar sih. Lalu di waktu yang akan datang, di sini ada energinya Virgo ya. Virgo di sini bukan berbicara sebagai zodiak, tapi lebih kepada energi. Virgo itu kalau nggak salah Virgo juga, aku nggak tahu ya, kamu lagi terhubung sama Virgo atau kamu sama Virgo nih dapat tema khusus nih dari semesta ya. Virgo tuh dapat kartu Pisces dan kamu dapat kartu Virgo. Kalian itu kalau di Natal chart tempatnya berseberangan. Jadi kayak kamu tuh kebalikannya Virgo, Virgo tuh kebalikannya kamu, kayak gitu. Kalau berseberangan itu sesuatu yang harus diseimbangkan di tengahnya. Misalnya gini, kalau kamu itu kan representasi dari imajinasi, intuisi, sensitivitas, menyelami perasaan gitu. Kalau Virgo itu berhubungan dengan dunia fisik kita, sesuatu yang praktikal, sesuatu yang teranalisa, terukur. Nah, kayak kalian berdua tuh disuruh menyeimbangkan antara aspek intuisi sama aspek praktikal. Kayak aku melihat tema itu gitu. Mungkin kamu itu terlalu banyak di kepala, terlalu banyak berimajinasi, kurang praktikal. Mungkin ya, aku nggak bilang kalian semua, tapi mungkin sebagian ada yang perlu mendengar ini. Dan juga gini, Virgo itu berbicara tentang sesuatu kayak rutinitas kita, hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, misalnya ke sekolah, kuliah, kerja. Apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam gitu, dari mulai kita bangun sampai tidur. Apakah rutinitas kita itu rutinitas yang kita bangun menuju goals kita, atau kita tuh nggak mindful sama rutinitas kita dari bangun sampai tidur lagi gitu, kayak ya udah hidup sekedar hidup, nggak memperhatikan detail-detailnya. Virgo tuh berbicara seperti itu. Ya, di sini ada Ace of Wands, ada Five of Pentacles sama Devil gitu ya. Kayak aku melihat gini, kamu perlu di waktu yang akan datang, kamu perlu gini, menyeimbangkan aspek imajinasi dan intuisi gitu. Fokus, kalau kamu mau menuju goals kamu, apakah rutinitas kamu itu sudah sejalan dengan kemana kamu mau menuju gitu, kemana kamu mau pergi ya. Karena gini, di sini Five of Pentacles ya. Five of Pentacles itu energi orang yang berasa kurang, energi orang yang berasa nggak cukup, nggak happy dengan apa yang dia punya. Tapi di sini ada Ace of Wands gitu. Ace of Wands, Five of Pentacles, dan Devil ini dua energi yang temanya beda. Ya, tinggal gimana kalau misalnya kamu mau melihat Ace of Wands ini kan energi yang menyenangkan, sesuatu awal yang baru, yang passionate, yang kreatif, sesuatu yang menyenangkan akan terlihat di dunia realita kamu, terutama jika kamu mengekspresikan energi kreatif kamu, terutama yang berhubungan juga dengan pekerjaan kamu. Seperti itu ya. Tapi gini, kalau kamu mau manifest sesuatu gitu, sesuatu di dunia realita kamu cek dulu di dalam diri kamu ya. Praktikal perlu, tapi kamu cek juga di dalam diri kamu, apakah kamu sudah memvisualisasikan, apakah kamu sudah, dunia internal kamu itu udah sejalan dengan apa yang mau kamu tuju. Seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.